video kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Karina merupakan salah satu anak seorang pengusaha yang sangat kaya raya guys. Ia memiliki satu kakak yang bernama Rizka dan ayah yang sedang sakit-sakitan tuh. Pada saat Kamis pagi, dia ditemukan tewas dengan luka tusuk di dadanya di rumahnya guys. Polisi pun datang untuk menyelidiki kasus ini dan menduga 3 orang dari mereka adalah salah satu tersangkanya. Orang pertama adalah ART-nya. Ia berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, Pak. Aku hari ini lagi sibuk mengerjakan pekerjaan rumah karena katanya akan ada pengacara tuan yang akan datang untuk mengurus warisan. Jadi aku tak sempat mengurusi Nona Karina, Pak." Orang kedua adalah supirnya. Ia bilang, "Saat kejadian aku sepertinya sedang tidak ada di rumah, Pak. Soalnya dari semalam aku lagi mengurusi tuan di rumah sakit untuk menemaninya. Karena semalam Nona Karina udah kecapean ngurusin tuan di rumah sakit, Pak." Orang ketiga adalah Rizka. Ia bilang, "Aku dari semalam hanya membaca buku di kamarku. Karena dari kemarin aku sibuk mengurus perusahaan dan semalam waktunya aku harus memanjakan diriku. Aku juga nggak melihat Karina dari semalam dan aku kaget kenapa dia bisa dibunuh, Pak." Setelah mendengar alasan mereka, akhirnya polisi mengetahui siapa yang telah melakukan itu. Menurut kamu siapa ya yang merupakan pelakunya? Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Gimana guys, udah ketemu belum siapa yang tega melakukan pembunuhan itu? Jawabannya adalah Rizka guys. Karena kalau kalian perhatikan, ada sebuah pisau yang terselip di sini. Hayo, kamu tadi jawabnya apa nih? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada siang hari ada kejadian menggegerkan di sebuah sekolah di Jakarta guys. Terdapat seorang anak yang tergeletak di kelasnya dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Akhirnya wali kelas anak itu menghubungi polisi tuh. Ketika polisi datang ke TKP, polisi meminta rekaman koridor kelas dan melihat 3 orang yang diduga melakukan hal ini. Orang pertama adalah Randy, teman sekelasnya. Ia bilang, "Aku tidak melakukan hal tersebut, Pak. Saat aku ke kelas, aku hanya mengambil uang jajanku aja. Karena hari ini aku ingin sekali beli batagor Mang Ujang. Saat di kelas, aku melihat dia sedang baca buku kok." Orang kedua adalah Hartono, seorang cleaning service. Ia bilang, "Aku saat itu lagi membersihkan kelas-kelas, Pak. Saat di kelas aku melihat anak ini lagi tertidur, jadi aku tidak mempedulikannya dan lanjut untuk membersihkan kelas. Lagian kenapa aku harus melakukan itu?" Orang ketiga adalah Merly, wali kelasnya. Ia berkata, "Saat itu aku lagi masuk ke kelas karena aku meninggalkan pulpenku di meja. Dan saat itu juga aku kaget banyak darah berceceran dan itu berasal dari muridku. Makanya aku bergegas memanggilmu, Pak." Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya polisi bisa menemukan siapa yang telah melakukan hal itu. Menurut kamu siapa yang tega melakukan pembunuhan itu ya? Langsung aja 5 detik buat kamu cari tahu. Udah nemu siapa pelakunya? Kalau kamu jawab si cleaning service, kamu bener banget guys. Coba deh kamu perhatikan pakaiannya. Ada bercak darah yang sama dengan di murid itu ya. Selamat buat kamu yang benar menjawabnya. Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada pagi hari ada seorang ibu yang menelpon polisi dan mengatakan bahwa anaknya telah diculik oleh seseorang tadi malam. Ia percaya kalau pelakunya adalah tetangganya yang gak suka dengannya.
Dia pun memberikan foto anaknya kepada polisi untuk dijadikan clue mencari anaknya guys. Setelah memberi petunjuk, polisi akhirnya mendatangi para tetangganya tuh. Orang pertama adalah Lola. Ia berkata, aku nggak mungkin melakukan penculikan itu pak. Aku aja nggak terlalu kenal dengan orang tua anak itu. Lagian ngapain aku menculik anak itu? Nggak ada untungnya bagiku. Orang kedua adalah Sinta. Ia bilang, aku memang sering melihat anak ini bersama ibunya. Tapi aku nggak suka dengan ibunya karena jadi kenapa aku harus peduli dengannya? Pasti dia lagi menangisi anaknya yang diculik itu ya pak. Aku tidak tahu di mana anak itu. Bapaknya bisa silahkan tanya ke yang lain aja. Orang yang tiga ada Fitri. Ia bilang, aku sangat kaget mendengar kabar itu pak. Kenapa orang baik seperti ia harus menerima kejahatan seperti ini ya? Aku sama sekali nggak tahu kemana anaknya. Nanti kalau saya melihatnya, aku pasti akan menghubungi kalian. Setelah mendatangi tempat para terduga, akhirnya polisi menemukan siapa penculiknya di antara mereka guys. Menurut kalian, siapa ya yang telah menculik anak itu? Langsung aja aku hitung mundur dari sekarang. Pembunuhnya adalah Sinta guys. Coba deh kamu perhatiin rumahnya. Pasti kamu melihat boneka yang sama dengan anak itu ya. Hayo, kali ini jawaban kamu bener gak? Kasih tahu ya di kolom komentar. Kita lanjut ya guys. Teka-teki keempat. Ringo adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal guys. Ia memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Tapi banyak orang yang gak suka sama dia tuh. Pada Rabu sore, Ringo ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di dalam kamarnya tuh. Akhirnya polisi mengumpulkan para pekerja di rumahnya. Yang pertama ada supirnya. Dia bilang, aku nggak tahu siapa yang telah membunuh Pak Ringo. Aku juga nggak mungkin melakukan hal ini walaupun aku baru aja ditolak buat naik gaji sama dia. Aku sangat merasa bersalah saat ini Pak, karena telah membencinya padahal dia baik sama aku. Yang kedua ada ART-nya. Dia berkata, aku kurang tahu apa yang telah terjadi Pak. Aku lagi membersihkan rumah ini dari pagi sampai sekarang. Aku nggak mungkin melakukan pembunuhan pada Pak Ringo nih. Dia sangatlah baik padaku, jadi mana mungkin aku melakukannya. Yang ketiga ada kokinya. Ia bilang, aku sangat sedih Pak atas kejadian ini. Padahal hari ini aku lagi memasak rendang kesukaannya buat makan malam nanti. Itu adalah permintaan terakhirnya saat ini Pak. Dia memang orang yang sangat baik kepada semua karyawannya. Kenapa ada orang yang tega melakukan ini ya? Mendengar alasan mereka semua, polisi pun mengetahui siapa yang merupakan pembunuh dari Pak Ringo guys. Kalau menurut kamu sendiri, siapa ya pelakunya? Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Siapa di sini yang menjawab si Koki? Wah, kamu salah banget. Pelakunya adalah ART-nya guys. Coba deh lihat dirinya. Ada darah yang menempel di pakaiannya tuh. Kalau si Koki pisaunya ada darah karena dia lagi memotong daging ya guys. Gimana? Kalian ada yang terkecoh nggak? Yuk kita lanjut deh ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi hamil besar guys. Dengar-dengar ada di antara mereka yang merupakan seorang pencuri yang menyamar jadi ibu hamil nih. Coba kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue buat jawab teka-teki ini. Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys teka-teki logika yang paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!